Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa di dunia ini ada satu negara yang selalu dikait-kaitkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan negara ini sangat erat kaitan dengan Islam, baik Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Islam yang ada di negeri kita, Indonesia ini. Negeri tersebut kita kenal dengan negeri Yaman. Kenapa saya akan bicara tentang negeri Yaman? Karena kisah tentang kerajaan Sabah ini ada di negeri Yaman. Sabah ada yang mengatakan dia adalah satu nama kabilah di negeri Yaman. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari seorang yang bernama Sabah ibn Ya'rub. Ada juga yang mengatakan Sabah itu diambil dari tawanan, karena dia orang yang pertama ditawan orang Arab. Dan juga banyak khilaf di antara para ulama, yang disebutkan salah satunya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tetapi bagaimanapun al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah, pelajaran dalam Al-Quran itu bukan sebab turunnya, tetapi umumnya lafad. Dan itu kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah runtuhnya negeri Sabah ini. Sebelum saya ceritakan kepada kaum Sabah ini ada erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Sulaiman dan Ratu Balqis. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya, kemudian kehilangan satu pasukan burung hudhud. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah, bahkan mengancam, lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kalau seandainya hudhud itu tidak segera datang, maka saya akan siksa dengan siksa yang sangat keras, atau saya sembelih, atau dia membawa bukti yang jelas tentang alasan ketidakhadirannya atau keterlambatannya. Maka selang sesaat tiba-tiba pasukan burung hudhud itu datang, kemudian memberikan alasan dan mengatakan di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam bahwa dia telah terbang ke sebuah tempat dan melihat ada satu kerajaan yang sangat megah dan mewah, tetapi dipimpin seorang wanita. Hudhud pun mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Kata Hudhud, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja pada negara tersebut, dan wanita itu diberikan segala sesuatu dan juga kerajaan yang sangat besar. Tetapi nikmat yang begitu besar terhadap wanita tersebut sayang. Mereka bukan para penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Hudhud mensifati tentang kisah Balqis, dia mengatakan, wajadtuha wa qaumaha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati mereka menyembah matahari dan bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan juga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada hidayah. Singkat cerita, kemudian Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis ini agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak maka negaranya akan diserang. Akhirnya kemudian ketika mendapatkan surat tersebut, Ratu Balqis pun kemudian rapat besar bersama para pembesarnya,
dan para pembesar menyarankan untuk melawannya dengan alasan bahwa kita negeri yang kuat, negeri yang banyak pasukan, kenapa kita tidak berperang? Tetapi Ratu Balqis adalah ratu yang sangat lembut. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dia ingin membujuk Sulaiman agar tidak menyerangnya dengan memberikan hadiah yang banyak. Tapi Sulaiman tidak berhajat dengan hadiah. Dia seorang nabi. Dia hanya menginginkan umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin kaya. Maka hadiah itu dibalikkan lagi, kemudian mengancam Balqis kalau tidak beriman kepada Allah maka dia tetap menyerangnya. Akhirnya kemudian singkat cerita, setelah istana Balqis kemudian dipindah oleh Sulaiman dan menunjukkan bahwa Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan segala sesuatunya melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Dari situlah maka belakangan Balqis beriman kepada Sulaiman. Setelah kemudian Balqis beriman kepada Sulaiman, kemudian juga kerajaan Saba, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat yang sangat besar. Kenikmatan kaum Saba ini membuat cemburu daerah-daerah yang lainnya. Karena begitu suburnya, begitu indahnya, bahkan dijelaskan seorang wanita apabila membawa keranjang ke dalam kebunnya tidak usah dipetik buah tersebut, keluar sudah penuh keranjangnya. Saking suburnya. Bahkan air tidak pernah terputus, tidak kenal kemarau dan musim hujan. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada negeri Saba, sehingga dibicarakan oleh negeri-negeri yang lainnya tentang keindahannya. Dan itu nikmat yang sangat besar. Disitulah setelah kemudian masa berlalu, Ratu Balqis meninggal dunia. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian athar diutus kepada mereka banyak para nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi, wallahu a'lam. Yang jelas bahwa diutus kepada mereka kaum Saba ini para nabi. Dan kita tahu tugas para nabi adalah menyerukan kepada manusia agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala alias taghut. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap negeri seorang rasul. Bahkan bukan hanya seorang rasul. Buktinya negeri Saba beberapa rasul. Bahkan dalam surah Yasin dijelaskan ada satu daerah yang diutus 3 rasul sekaligus. Tugas mereka hanya satu, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menunggalkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itu tugas mereka. Lah kemudian sebagian beriman dan sebagian kufur, dan itulah tabiat dakwah. Orang yang menyerukan kepada tauhid pasti manusia akan terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang ikut, ada yang menolak. Yang menolak terpecah menjadi berapa kelompok. Ada yang menolak tapi diam saja, tapi ada juga yang menolak dengan cara kemudian membantah, bahkan kemudian melawan. Dan itulah tabiat dakwah. Apabila seorang mendakwakan dakwah tauhid, pasti seseorang akan diuji, bahkan tak terkadang juga bukan hanya diuji, tapi terkadang juga disakiti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri Saba ini adalah negeri yang sangat indah. Yang sangat indah sekali. Bahkan dikatakan di zaman itu negeri tersebut adalah sebesar-besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Dan mereka demikian karena mereka sangat erat memegang Taurat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi negeri tersebut disebabkan karena mereka memegang Taurat. Betul-betul mereka beragama di atas agama ahli kitab. Dan di zaman itu agama itu adalah agama yang paling hak. Karena memang belum datang kepada mereka Islam, belum lahir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kemudian seiring dengan Nabi mereka satu persatu kemudian meninggalkan mereka, meninggal. Maka dijelaskan
pada abad yang keempat sebelum Masehi, mulailah kemudian mereka bergeser. Tauhid mereka bergeser menjadi para penyembah berhala. Kemudian pada abad ke-8 Masehi sebelum Masehi, mulailah mereka kembali menyembah matahari, bulan, bintang, sebagaimana dahulu di masa kerajaan Balqis sebelum masuk Islam kepada agama Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Dan justru syirik itulah yang mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun murka karena mereka kemudian melakukan dua kekufuran. Pertama, kufur nikmat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan kepada mereka, setiap safar mereka tidak perlu bawa bahasa kita mungkin zat, ya, perbekalan. Kenapa? Karena 10 hari mereka berjalan, di kiri kanan mereka ada kebun dan buah-buahan. Mereka tinggal petik saja. Ya, mereka tinggal petik. Plus juga mereka diberikan keamanan. Mereka safar ke kabilah manapun tidak ada yang mencuri. Karena semua kaya. Semua Allah berikan nikmat. Dan yang lebih parah, mereka kufur, bukan hanya kufur nikmat, tapi kufur dalam agama. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan begitu seterusnya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan tikus-tikus besar sebesar kucing. Akhirnya kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib, yang merupakan bendungan yang membendung air di antara dua bukit. Dari sinilah seluruh kebun-kebun Sabah dialiri. Ketika kemudian bendungan itu dihancurkan oleh Allah, digerogoti oleh tikus-tikus besar, akhirnya terjadi bencana hebat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim banjir dan meluluhlantakkan negeri Sabah, sehingga tidak tersisa satupun tumbuh-tumbuhan kecuali hanya 3 saja. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Hanya 3 tumbuh-tumbuhan saja. Pertama, tumbuhan khamtin. Khamtin itu tumbuhan yang berduri, tapi buahnya tidak bisa dimakan karena pahit. Kemudian aslin. Aslin tidak berbuah. Pohonnya berduri, hanya bisa untuk diambil naungannya. Kemudian wasyai min sidrin qalil, ma'ruf buah sidr. Pohon sidr kadang berbuah setahun sekali, itu pun tidak mencukupi mereka. Dan itu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, dikirim kepada mereka berbagai macam hama, yang dulunya tidak ada rayap, tidak ada lalat, tidak ada ulat, tidak ada binatang-binatang kecil yang membahayakan mereka. Tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab negeri Ma'rib, negeri Sabah, maka sampai hari ini negeri tersebut tidak sesubur yang diceritakan Al-Quran, dan menjadi cemburu seluruh kabilah-kabilah Arab karena indah dan suburnya, karena Allah menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah zat yang maha mengampun. Kita baca sedikit tentang kisah Sabah yang disebutkan dalam suratus Sabah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh, bagi negeri Sabah, fi maskanihim ayah, pada tempat mereka itu ada tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri Sabah itu negeri ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena indahnya negeri tersebut, karena suburnya negeri tersebut, tidak ada orang miskin di negeri tersebut, bahkan mereka hidup berkecukupan, sehingga banyak diceritakan manusia di zaman itu. Makanya wajar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fi maskanihim ayah. Negeri Sabah itu satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Jannatani an yamin wa shimal, di mana negeri Sabah itu memiliki 2 kebun,
kebun sebelah kanan dan kebun sebelah kiri. Seolah-olah kalau seandainya Anda berjalan di sebuah jalan, maka jalan tersebut diapit oleh dua kebun. Dua kebun dengan beragam macam pohon, beragam macam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, dan seolah-olah tidak ada musimnya. Musim terus. Semua buah-buahan ada. Bahkan menurut ahlul ilmi, menurut para ulama, ketika menggambarkan keindahan negeri Sabah itu, sampai-sampai kalau ada seorang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian masuk ke dalam kebun tersebut, keluar sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya tanpa harus memetiknya. Dan ini belum terjadi. Belum terjadi setelah musnahnya negeri Sabah sampai hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada mereka nikmat yang sangat besar ini, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rizki Rabb kalian, kemudian bersyukurlah. Allah hanya minta ini saja. Makan dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah. Sebab hanya dengan itu Allah tambah nikmat kalian. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian terus melakukan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekayaan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Terkadang dalam hitungan detik sudah habis kekayaan itu. Allah bisa saja mengirimkan gempa, mengirimkan tsunami, mengirimkan angin puting beliung, mengirimkan kebakaran, dan begitu seterusnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi, dan Allah juga Zat yang Maha Menahan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, makan dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Untuk bersyukur di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menasabkan nikmat ini datang dari Allah, kemudian mengelola nikmat Allah ini untuk di jalan Allah, dan tidak sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang sangat baik sekali. Bahkan bukan hanya itu, wa rabbun ghafur. Kalau seandainya mereka beribadah dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki Rabb yang Maha Mengampun, sehingga nikmat mereka tidak dicabut. Karena bagaimanapun salah satu sebab penyebab nikmat dicabut karena kekufuran. Karena orang itu ketika berbuat dosa tidak mau bertobat dan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mengirimkan bencana kepada mereka. Dari sini kita tahu bahwa negeri Sabah ini negeri yang sangat indah sekali. Negeri yang luar biasa. Negeri percontohan negeri-negeri di zaman itu. Tetapi sayang, ketika diutus kepada mereka banyak utusan, kemudian sebagian mereka mengingkari utusan tersebut, bahkan kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Fa'aradu, mereka pun berpaling. Mereka tidak mau menerima dakwah, menolak dakwah, mulai kufur nikmat. Ya, karena Allah yang berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Terkadang orang itu ketika melampaui batas itu disebabkan karena Allah berikan kecukupan. Makanya sering saya katakan bahwa kekayaan itu bukan alamat kebaikan. Terkadang kekayaan itu alamat keburukan.
Betapa banyak orang-orang yang sebelum Allah berikan kekayaan, mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kemudian Allah kuasakan kepada mereka dunia, Allah bentangkan, akhirnya kemudian mereka pun kufur nikmat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengkhawatirkan kepada umatnya dan mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Yang aku khawatirkan kalau dunia sudah dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, maka kalian akan dihancurkan sebagaimana orang dulu juga dihancurkan. Lihat kaum Sabah. Kaum Sabah yang Allah berikan nikmat luar biasa. Tetapi ketika mereka kemudian diberikan kecukupan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur. Rupanya takatsur mereka, berlomba-lomba mencari kekayaan, menjadikan melalaikan mereka untuk beribadah kepada Allah sampai pada tingkat kekufuran. Fa'aradu, maka mereka pun berpaling. Apa yang terjadi setelah mereka berpaling? Fa'arsalna alaihim sailal arib. Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Kebetulan waktu saya belajar di Yaman, markas yang saya tempat belajar itu pas di belakangnya itu Sail Arib, sungai yang disebut dalam Al-Quran Sail Arib. Sungai itu terkadang menjadi jalan, terkadang menjadi sungai. Apabila bendungan Ma'rib sudah penuh kemudian diangkat, maka jadi sungai itu. Kemudian ditutup lagi jadi jalan. Artinya bahwa sejarah itu masih ada sampai hari ini. Sejarah Sail Arim itu. Lah banjir inilah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim tikus-tikus besar, sebesar kucing menggerogoti bendungan tersebut, akhirnya kemudian jebol dan menjadikan banjir bandang yang sangat besar. Maka banjir inilah kemudian meluluhlantakkan semua perkampungan Sabah, membumi hanguskan kebun-kebun indah, taman-taman indah. Ya. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengirim Sail Arim ini meluluhlantakkan seluruh negeri Sabah. Terpaksa para penghuninya mengungsi. Ada yang kemudian ke Madinah, ada yang kemudian ke Syam, ada yang kemudian ke Persia, dan ke beberapa negara yang penting mereka menyelamatkan dirinya, meminta suaka. Dan sebagian besar mereka meninggal dan menjadi korban daripada banjir Sail Arim ini. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lantakkan semuanya, kebun-kebunnya, tanam-tanamannya, buah-buahannya. Cukup sampai di sini? Allah katakan, wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kami ganti untuk mereka dengan dua kebun yang tidak sebagaimana dua kebun di zaman sebelum ditimpakan kepada mereka Sail Arim, yang tadinya beragam macam tumbuhan dan buah-buahan hidup, yang tadinya beragam macam pohon-pohonan dan keindahan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun buah-buahan, kecuali hanya 3 saja. 3 tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Pertama, ukulin khamtin, pohon yang sangat berduri dan tidak bisa dimakan buahnya karena rasanya pahit. Kemudian wa athlin, pohon yang sangat besar tapi tidak berbuah,
hanya diambil naungannya saja. Kalau orang kemudian musafir, capek, panas, maka berlindung dari pohon aslin. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Pohon sidr juga sama, pohon yang berduri dan berbuah setahun sekali. Itu pun buah kecil-kecil yang tidak mencukupi untuk mereka makan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika jazainahum bima kafaru. Begitulah kami balas mereka terhadap apa yang mereka perbuat dari kekafiran. Wahal nuzazi illal kafur. Dan tidaklah kami mengadab mereka kecuali karena kekufuran. Karena kekufuran. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Dari sini banyak pelajaran yang kita petik daripada kisah Sabah ini. Bagaimana sebuah negeri yang tadinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang begitu besar, harusnya dia bersyukur kepada Allah, tapi kufur. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan untuk mengirim azabnya kepada negeri tersebut. Maka ini juga harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi negeri kita. Negeri kita itu Allah berikan kekayaan. Di dalam perutnya banyak tambang. Di atas buminya tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Memiliki lautan dengan beragam macam ikan. Memiliki air yang bersih. Memiliki tambang yang banyak. Memiliki penghasilan yang luar biasa. Itulah gambaran negeri kita. Kalau seandainya penduduknya tidak beriman dan bertakwa, maka lambat laun kekayaan di negeri kita juga akan hilang. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu langit dan bumi, dan kami akan hujani mereka dengan berkah, dengan kebaikan. Tetapi kalau seandainya kadzabu, mereka berdusta kepada Allah, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, menghina Allah dan Rasulnya, menghina syariat Allah dan syariat Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan mengirim azabnya, menghilangkan seluruh kekayaan di negeri kita ini. Oleh karena itulah maka marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga. Berusaha menikmati yang dihalalkan, berusaha menjauhi yang diharamkan. Itulah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau seandainya kita telah beriman dan bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut di negeri tersebut kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kelemahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ضَاحِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara desa-desa yang kami berkahi padanya, desa-desa yang luar biasa. Wa qaddarna fiha as-sayr, dan kami mudahkan perjalanan mereka. Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa makmurnya negeri Sabah. Anda bisa bayangkan 10 hari perjalanan, 10 hari 10 malam kita berjalan musafir dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Mereka tidak memerlukan zat, mereka tidak memerlukan semacam perbekalan. Tidak harus kita membawa makanan, kita tidak harus membawa minuman, karena sepanjang jalan itu ada makanan dan terairi air minuman. Negeri mana ini kecuali ada negeri Sabah? 10 hari perjalanan ke sana kemari, dan subhanallah, Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan yang luar biasa sampai Allah mengatakan siru fiha layaliya wa ayyaman aminin.
Silakan kalian berjalan di siang hari, di malam hari, kalian akan aman. Walaupun seorang wanita berjalan sendirian, Allah berikan keamanan. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang merampok. Karena itu tidak mungkin terjadi. Allah telah limpahkan kepada kaum Sabah, hampir semuanya kaya, tidak berhajat kepada harta. Jadi apa kejahatan yang akan mereka lakukan? Menyebarnya dan banyaknya kejahatan itu biasanya di negeri miskin. Ya. Ketika orang susah mencari rizki, susah mencari ekonomi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan negeri tersebut juga tidak diangkat-angkat kemiskinannya karena kekufurannya. Terkadang kalau orang kurang iman, kurang ilmu, kurang takwa, mereka bisa saja kemudian merampok, mencuri, mencopet dan lain sebagainya. Tapi negeri Sabah ini negeri yang makmur, negeri yang kaya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan. Berjalan kemana saja mereka tanpa membawa bekal karena banyak makanan di sana dan di sini. Ya. Akhirnya karena mereka sudah terlena dengan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzakin inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Karena mereka itu sudah kenyang, makanan banyak melimpah, akhirnya mereka berdoa dengan doa yang buruk. Aneh, lihat. Harusnya orang yang diberikan nikmat berdoa agar ditambah nikmatnya. Tapi kaum Sabah ini dasar mereka kufur nikmat. Mereka justru berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka meminta kepada Allah agar ketika safar tidak diberikan makanan kepada mereka. Kalau bisa mereka safar itu dalam posisi lapar. Padahal mereka diberikan kekayaan, kiri kanan kebun, tinggal memetik saja. Ya. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Mereka mau miskin dalam perjalanan. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ba'id baina asfarina, jauhilah di antara safar-safar kami. Maksudnya jauhi dari makanan-makanan, jauhi dari minum-minuman, karena kami ingin merasakan betapa bagaimana rasanya orang yang safar itu dalam posisi tidak makan dan tidak minum. Mereka mau susah. Aneh. Mereka sudah diberikan nikmat, harusnya disyukuri nikmat itu, malah mau susah. Persis seperti kisah Bani Israel. Ketika mereka diberikan makanan lezat dari langit, ma'idatan minas sama, makanan dari langit, makanan yang lezat, tiba-tiba mereka meminta kepada Musa makanan yang tidak enak. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Makanya Allah juga mengatakan wa zalamu anfusahum, dan mereka zalim terhadap diri mereka. Makanya saya juga terkadang heran di lingkungan kita ini. Ada orang kaya yang Allah limpahkan rezeki kepada mereka, terkadang bukan hanya bakhil kepada orang lain, dia pun bakhil kepada diri sendiri. Padahal dia sanggup membeli makan yang enak, membeli lauk pauk yang enak. Dia lebih memilih uangnya disimpan dan tidak mau disedekahkan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri bakhil. Terkadang pakaian sholatnya biasa-biasa saja, itu pun kalau sholat. Mereka tidak paham ketika mereka mati, yang pertama kali berpisah dari mereka adalah harta, sebelum keluarga. Karena keluarga berpisah itu setelah diantarkan Anda ke kuburan, baru Anda ditinggalkan. Jadi ada orang-orang yang mendolimi diri mereka. Harusnya seorang itu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menikmati apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan kepada kita selama itu halal. Kita boleh memakan makanan yang enak, meminum minuman yang enak, selama itu halal dan penuh berkah. Dan jangan lupa bersedekah kepada orang. Faja'alnahum ahadits, maka kami jadikan cerita mereka menjadi buah bibir di semua tempat dan daerah. Ya, karena itu tanda-tanda kuasa Allah. Negeri Sabah, negeri yang menjadikan pembicaraan semua daerah setelah terjadi azab Allah. Setelah kemudian Allah kirimkan banjir yang sangat besar,
Kemudian sebagian mereka pergi ke Syam, sebagian mereka pergi ke Irak, sebagian mereka pergi ke Persia, sebagian mereka pergi ke Madinah. Maka akhirnya kemudian bapak-bapak mereka menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan kepada cucu-cucunya. Akhirnya menjadi buah bibir dan cerita di semua tempat. Termasuk Al-Quran juga ikut menceritakannya. Allah mengatakan, wa mazzaqnahum kulla mumazzakin, maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Na'udzubillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ini semua sebenarnya menjadi tanda bagi orang-orang yang mau sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menerima takdir dan putusan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian syakur, dan pelajaran bagi orang-orang yang mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kami akan tambah nikmatku. Tetapi kalau kalian kufur, tunggulah bahwa azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam. Ini diantara kisah singkat daripada negeri kaum Sabah dan runtuhnya negeri Sabah karena kekufuran mereka. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran khususnya bagi bangsa kita yang tercinta Indonesia ini. Wallahu a'lam.